tidak langsung Ricky kalau menurut yang jalan Pak Jod, cuma dari timur ada lubangnya di bawah, sampai dua dani bisa. Nah itulah dianggap kita, sebab kami lagi kembali ke awal seperti Bu Jero Campuan. Kami cuma hak pengelola, itu pun kami tidak minta, ya tidak kami yang mohon ya, masih proyeknya tidak pengelola apa sih ya. Carilah Pak Upan itu London kemarin, Pak Setio juga ketemu. Artinya kita di bawah semestinya jangan diikuti. Kalau memang beliau Bu Jero berhasil di Pak Bupati silakan. Kami jangan diberikan Pak mau begini kan takut kan ya. Kadang-kadang larut di dalamnya enggak. Iya. Karena sekarang ini begitulah. Jadi belum jadi nggak potong di tengah-tengah ceritanya. Mari kirim ya. Biar lebih bikin Riki Pak. karpet dikit. Yang Gini. Oh, kita bikin. Jadi menjaga pertemuan Ya. Oke, Bapak Ibu, saudara kami, pertama-tama yang kuring aturan 17 dari yang diwasi Bekas berbawan itu betari sani masing perlingkan mikir pola bahasa ini harapan untuk aturan penghasilan Om Swastiastu. Jadi yang informasi kemudian jane jeruk lian di sebuah kelaman biasanya yang kalau tadi jadi satu itu tanggal apa ibu sampai Manitumi aku seperti tahu juga sekarang kalau tahu Pak Gede Gunawan dengan tengah PPTK-nya nih. Nah kemudian Pak Mangku selaku pelaksana BPT. Jadi PT apa namanya? Beda sastra utama yang dan yang selaku mewakili pemerintah kabupaten dinas kebudayaan pemerintah pertama-tama mengaturkan sesungguhnya untuk sepengerau Bapak Ibu sareng sami diantukan manut kadi pengarahan Bapak Bupati yang semangini rauh sore ini makin mengambil ini pun sampaikan dan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan penataan kawasan kolam ini, termasuk juga apa yang menjadi solusi yang nantinya perlu dicarikan karena memang di dalam media sosial ini memang berkembang dalam hal bagaimana kita mengadakan buleleng ini bangkit untuk penataan sarana dan prasarana wisata. Pertama yang perlu kita sampaikan, di latar belakang bahwa pembangunan ini adalah atas prakarsa Pak Bupati. Karena beliau menginginkan ada peningkatan yang selama ini saya masih kecil, menurut kata beliau, yang umur saya tetap gitu-gitu dan ulin malu gitu. Karena yang melalui biasa yang gitu gitu. Jadi karena mandi hingga menjadi tempat sarana prasarana ini, harapan beliau agar ada peningkatan, utamanya apakah bisa disediakan menjadi tempat rekreasi, tidak hanya sebagai permandian umum dengan beculnya air yang natural, dan ini bisa ditingkatkan. Bagaimana pariwisata nanti bisa akan menjadi satu daya tarik khusus, tidak hanya warga Buleleng, tapi juga mancanegara. Itu memang libur sekali beliau, ya dia mengumpulkan bantuan kegiatan. Oke, jadi saya sehingga terjadilah pelaksanaan ini melalui WLP. Jadi WLP ini memang tender secara umum yang kita tidak pernah ada
penunjukan, tidak pernah, karena itu di ULP unit layanan pengadaan ya. Secara tender itu yang memang diawasi oleh Bupati dan itu menanglah tender lagi. Konsultannya udah salah dikit, konsultannya siapa lagi Bu ya? Konsultan dari Denpasar. Dari Denpasar, ya. Denpasar dia nggak lupa gininya gitu, tapi Pak Dewo lah yang sering review. Sehingga konsultan ini mengembangkan adanya kolam arus, mengembang kolam arus, kemudian nanti sebagai tempat rekreasi bermain anak-anak dan kemudian kolam yang kecil Saya cuma gini ngambil dokumentasi. Nah, dalam perjalanannya memang dia memang ditelepon oleh Niki yang ibu ini yang beliau dalam bahasa kesayangannya adalah jenis capuan sampai Kijang dikejar ke London. Waktu itu Kijang sebelah Pak Bupati Pak Sendra, yang kepala Bapeda ada di sana. Memang beliau menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang menjadi harapan beliau bahwa ini adalah nanti menjadi ini sudah sempat merupakan salah satunya. Kemudian nanti dibangun patung itu Dewi Gangga patung. Dan ini sayangnya kan sudah jalan. WLP yang belum mati. Pak Bupati bilang nggak bisa karena ini aturannya sudah berjalan. Perusahaan sudah mengadakan disuruh nyetok gitu. Di London disuruh nyetok. Pertimbangan kepala Bapeda nggak bisa. Itu nanti setelah ini jalan, Ibu memberikan masukan. Kemudian kalau ada donation kali menurut yang itu dia akan mengeluarkan uang untuk membangun sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu harus diterima dan pemerintah nggak boleh menerima uang itu nanti melalui Wisada selaku pengelola. Karena ini merupakan aset pemerintah kabupaten yang dikelolakan ataupun yang disewakan 15 juta per tahun selama kontrak itu. Ya, pengelola makin disadar sana. Nah, makin dalam penataan ini pemerintah kabupaten melalui dinas pariwisata lah yang akan penataan. Nah ini kembali kepada itu memang disuruh nyetok waktu itu. Pak Sekda nggak bisa karena aturan. Nah itulah salah satunya itu alternatifnya itu pada saat itu kita membuat keringin nanti di tempat kolam anak itu yang kecil itu kalau di sana ada sumber air di sana nanti buatkan keringin. Kalau dianggap menutup sumber air, padahal kita tidak menutup karena informasi dari Pak ini air itu dari timur, dari kolam luar lah di kolam anak itu, dan kolam anak yang dari dulu diratakan ini yang menurut beliau itu menangis. Tapi pada saat itu kita tetap mengakomodasi apa yang menjadi harapan beliau dengan catatan nanti setelah ini berjalan kalau ada masukan silakan. Nanti itu nanti dikelola oleh Wisada Sani. Lalu memang ada patung, penataan, supaya jangan mengintervensi proyek yang sudah berjalan. Akhirnya pulang, jauh dari itu terakhir alet yang ada itu telepon ini Pak Mangku menyangkut masalah kolam itu akan mengalirkan air kolam air kerasnya itu tidak dikasih dengan itu. Dan bahkan dia ingin membiayai saya kan yang ini silakan gitu kan, tapi mungkin nak sabun lagi nanti setelah itu yang tetap begitu. Jadi pada prinsipnya kita menerima masukan tapi jangan melanggar aturan yang ada karena aturan itu sudah berjalan dan bahkan kalau kita dibuat dari oleh borong kontraktor kan susah juga karena ini sudah berdasarkan aturan juga dan bahkan berdasarkan pelaksanaan ini kontraktor sudah lewat waktu nih. Jadi terakhir tanggal berapa finalnya? 24 nih. 24 Desember belum pernah dia penalti 1 per mil itu per nilai kontrak. Itu nilainya berapa Pak? 7 juta. 7 juta yang sudah dibayarkan. Yang sudah dibayarkan dan dia memang risiko karena tidak bisa dalam pekerjaan 105 hari mulai tanggal kalau nggak salah ke belakang itu 24 Desember ke belakang 105 hari pengerjaannya itu sampai sekarang dan itu sampai terakhir itu kurang lebih 90% ya sehingga
kekurangannya itu dibayar nanti pada anggaran perubahan tahun 2014, itu aturan dari pemerintah. Tetapi tetap berjalan sampai masa selesai. Yang dipindahkan sampai sekarang sebenarnya finishing tetap berjalan. Dan itu aturan, pokoknya sudah ada nih, dan dia risiko dari pemborong ini dia harus membayar penalti. Nah, cuman di dalam pengerjaan itu yang Pak Mangkun ini karena selaku pelaksana kan dia tidak berani untuk menjelaskan, dan yang ditelepon dan tadi Pak Bupati bilang memang kita sebetulnya sih bukan menolak apa yang disampaikan, disarankan, tapi apa yang disampaikan itu jangan sampai ulangan aturan, ketentuan undang-undang pelaksanaan. Nanti setelah ini kalau toh ada, silakan, jalan keluarnya apa, solusi silakan. Akhirnya dengan disyarat yang mendengar bahwa supaya jangan mengintervensi persoalan yang kondisi adat ini kan nanti kan berabi juga. Dia kan selaku penerima pengelola saja. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Kiro Campuan Kia, kalau itu sebagai katakanlah itu urusan ataupun pemilikan bertaruh dan umpamanya kita bukan berarti merusak. Saya awal-awal kita tidak pernah merusak, tapi kita justru memperbaiki dengan bagaimana harapan ini bisa lebih diciptakan. Jelas di dalam pembangunan itu pasti akan ada yang dirasakan. Tetapi di dalam ketentuan pembangunan ini khusus untuk Belinggih dan kolam yang besar itu tidak pernah akan dibongkar. Artinya Belinggih itu tetap dilindungi pada kami. Tidak dibongkar lah. Itu memang sudah komitmen kami dengan disadap saat sosialisasi. Nah sebelum ini kita sosialisasi dengan kuliah penghulu-penghulu kita dulu menyampaikan bahwa apa yang akan dibangun di sini justru tidak akan mengubah terutama klinik-klinik yang ada di kawasan hulu kolam. Kalau yang pertama yang pengembangan kawasannya kan ke barat itu. Ya memang kolam kecil itu yang diratakan. Inilah yang justru menimbulkan. Itu mantan pokok persoalannya harapan kami menyampaikan juga harapan Pak Bupati bahwa kita ingin bebenah Beleng ini dengan hati. Pak Bupati saya membangun dengan hati dan Beleng tidak ada keinginan untuk merusak, justru memperbaiki. Dan ini kita harus melibatkan seluruh komponen yang ada, termasuk di sekolah drama, termasuk walaupun itu aset Pemkab, tapi dalam rata ini kita melibatkan Pak Guru Riki, Perbekel, KMD, BPD, LPM, dan kita juga sudah melaksanakan. Ini Kemandan, terima kasih menawi masukan pada kesempatan ini kita munas.